seleksi, diambil nilai rata-rata, kemudian ditambah dengan beberapa kriteria tambahan, yaitu akreditasi sekolah. Wadir 3 Bidang Kemahasiswaan Poltekkes Kemenkes Kupang kepada awak media di ruang kerjanya menjelaskan bahwa terkait dengan penanganan COVID-19 pihaknya diperintahkan secara langsung dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia agar dapat bahu-membahu untuk membantu menanggulangi penyebaran virus COVID yang hingga kini belum diketahui kapan berakhir. Olin juga mengatakan bahwa pihaknya telah menyalurkan bantuan sosial di wilayah-wilayah yang dilihatnya berpotensi ada penyebaran virus yang mudah menyerang siapa saja. Poltekkes dalam beberapa minggu terakhir ini sesuai dengan arahan dari pusat, bagaimana upaya dari semua instansi yang berada di bawah Kementerian Kesehatan Negara Republik Indonesia itu sedapat mungkin ikut terlibat baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam upaya pencegahan dan pengobatan COVID-19. Poltekkes Kemenkes Kupang sendiri terkait dengan hal tersebut sudah berupaya untuk melaksanakan beberapa kegiatan. Di antaranya itu adalah pembagian masker, pembagian sanitasi, dan leaflet terkait dengan pencegahan COVID-19. Dalam beberapa minggu terakhir, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, bahwa sasaran kami sebetulnya adalah masyarakat yang secara langsung itu hampir setiap hari itu interaksi langsung dengan masyarakat yang lain. Di antaranya itu adalah di pasar-pasar, di tempat-tempat pangkalan ojek dan sekitarnya, terminal dan lainnya. Itu yang kemudian menjadi sasaran utama kami. Dalam kaitan tersebut, beringat bahwa NTT saat ini itu proses penyebaran COVID sudah meningkat, maka kemudian dihimbau agar mahasiswa tidak berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam pembagian. Sehingga akhirnya strategi kami rubah, yaitu akhirnya kami melakukan pendekatan kepada kelurahan-kelurahan yang dekat dengan lokasi-lokasi pasar sebagai tempat untuk pendistribusian logistik, sehingga kemudian teman-teman di kelurahan, di desa di sekitarnya dengan gugus COVID-nya yang akan meneruskan bantuan tersebut langsung ke masyarakat. Beberapa minggu terakhir ini memang kami melakukan beberapa roadshow untuk pendistribusian logistik. Di antaranya itu adalah kami mulai dari Kelurahan Wasapa. Dari Kelurahan Wasapa kemudian kami lanjut ke Kelurahan Penfui, karena ada pasar Penfui di sana. Kemudian setelah itu kami lanjut ke Kelurahan Weba, Kelurahan Naikoten, dan yang terakhir itu adalah Kelurahan Konino. Dari sekian kelurahan itu sebetulnya ada tambahan beberapa kelurahan, di antaranya itu adalah Kelurahan Lilibah, karena bagaimanapun Poltekkes Kemenkes Kupang ini berada langsung di daerah Kelurahan Lilibah, dan anak-anak kami juga banyak itu terdistribusi inapannya ataupun kos-kosannya itu di daerah sekitarnya, sehingga kemudian jadi sasaran utama kami. Selain itu juga kami menyalurkan bantuan ke 7 desa di Kecamatan Kupang Tengah sebagai desa binaan, sehingga sampai dengan saat ini logistik yang ada sudah coba kami sebarkan ke tempat-tempat tersebut. Dan yang terakhir kemarin adalah kebetulan teman-teman dari Puskesmas Perbatasan yang kebetulan ke Kupang untuk mendapat donasi, kami juga memberikan bantuan tambahan kepada teman-teman dari Puskesmas Nemuti, Puskesmas OMU, Puskesmas Lurasik, Puskesmas Eban, dan Puskesmas Nimasi, itu berupa masker. Harapannya mereka yang berjaga
pengontrolan di perbatasan itu juga bisa dibantu. Logistik yang kami bagikan ke masyarakat itu untuk daerah pasar itu masker, hand sanitizer, dan leaflet tentang upaya pencegahan. Kemudian pada beberapa kelurahan termasuk kecamatan yang ada di daerah Kota Kupang, itu ada 6 kecamatan, itu kami mendistribusikan tempat cuci tangan. Begitupun Kelurahan Liba dan 7 desa yang ada di Kecamatan Kupang Tengah sebagai daerah binaan juga kami mendistribusikan, menyalurkan masing-masing desa itu 1 tempat cuci tangan dan leaflet untuk pencegahan COVID-19. Dengan bantuan-bantuan yang ada paling tidak meringankan beban masyarakat, terutama dengan upaya untuk pemenuhan kebutuhan alat-alat pencegahan, di antaranya masker, sanitasi, dan lain-lain. Olin juga menjelaskan bahwa, terkait dengan penerimaan mahasiswa baru, pihaknya masih menyeleksi calon mahasiswa melalui 3 tahapan. Lanjut Wadir 3. Dengan adanya pandemi COVID ini, Poltekkes Kupang telah memberikan paket internet kepada seluruh mahasiswanya untuk kelangsungan KBM. Sampai dengan saat ini, kami sedang melakukan seleksi untuk penerimaan mahasiswa baru dan prosesnya itu belum selesai. Upaya yang sudah kami lakukan dari awal perencanaannya sebetulnya ada 3 tahap, yaitu tahap pertama adalah penerimaan lewat seleksi yang dikenal dengan PMDP atau penerimaan mahasiswa baru lewat seleksi raport berdasarkan kompetensi yang dimiliki, keahlian yang dimiliki, kemudian diseleksi berdasarkan raport yang ada. Tahap kedua itu kami melakukan seleksi lewat Simpen Maru Bersama yang disingkat dengan SIMAMA yang sampai saat ini sedang berlangsung, di mana tahapan ini sebetulnya pada akhir 4 Juni harusnya itu dilakukan uji tulis. Mengingat bahwa kondisi COVID yang sedang berlangsung tidak dimungkinkan untuk dilakukan uji tulis. Sehingga kemudian kami merubah strategi secara nasional untuk proses seleksi mahasiswa baru melewati penilaian portofolio. Yang dimaksud dengan penilaian portofolio itu adalah penilaian kemampuan kompetensi calon mahasiswa baru berdasarkan mata pelajaran yang akan diujikan. Di antaranya itu ada bahasa Inggris, bahasa Indonesia, matematika, dan ilmu pengetahuan alam yang kemudian akan dilakukan seleksi, diambil nilai rata-rata, ditambah dengan beberapa kriteria tambahan, yaitu akreditasi sekolah. Selain akreditasi sekolah, juga ada tambahan adalah tempat daerah domisili calon mahasiswa, apakah mereka berasal dari daerah DPTP, daerah kepulauan, atau daerah kota. Di sana juga punya kontribusi karena bagaimanapun saat ini pemerintah sedang menggalakan ada keterwakilan bagi calon mahasiswa yang berasal dari daerah-daerah pinggiran, daerah-daerah kepulauan. Mereka juga akan disaring untuk kemudian masuk di sekolah-sekolah negeri, sekolah-sekolah kesehatan, sehingga suatu saat selesai mereka akan kembali untuk mengabdi ke sana. Kami sudah menyiapkan beberapa hal terkait dengan upaya sekiranya pelaksanaan BBM saatnya nanti ternyata COVID ini juga belum selesai. Proses pembelajaran secara virtual lewat daring itu tetap akan kami upayakan. Sekarang kami sudah membangun kerjasama dengan Telkom dalam upaya untuk proses pembelajaran menggunakan sistem Vicon yang ada ini, itu Zoom meeting, dan sampai saat ini sedang berlangsung. Kami akan lakukan evaluasi terus-menerus sehingga kemudian ada hasil yang maksimal yang bisa didapatkan oleh mahasiswa. Kami juga sudah berusaha untuk memberikan kontribusi kepada mahasiswa dalam bentuk paket internet. Mereka bisa melaksanakan proses pembelajaran langsung dari rumah ataupun dari kos masing-masing. Sudah disalurkan prosesnya, dan saat ini proses PBM sudah berlangsung, dan kerjasama dengan Telkom ini setiap saat tim yang ada itu sedang monitor terkait dengan pelaksanaan PBM. Begitu ada kendala di lapangan, segera diatasi. Prosesnya itu sedang berlangsung. Dengan adanya pandemi COVID, Olin mengatakan bahwa sangat bersyukur karena sebelumnya Poltekkes telah melakukan perkuliahan jarak jauh dan mampu mendidik mahasiswa-mahasiswinya hingga memiliki SDM yang mumpuni.
Terkait dengan kegiatan praktek lapangan, dirinya juga mengatakan bahwa mahasiswa dapat melakukannya di rumah masing-masing dengan mengikuti tutorial yang diberikan oleh pihak kampus. Baik, betul, ini sesuatu yang menurut kami baru. Kondisi yang ada ini kan terjadi dan kami harus berupaya untuk mengambil segala langkah dalam upaya untuk bisa tetap membentuk manusia di mana SDM yang keluar itu kualitasnya tidak jauh berbeda dengan mereka ketika melaksanakan proses secara manual, datang bertatap muka langsung masuk ke laboratorium. Bersyukur bahwa sebelum-sebelumnya ini kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan pendidikan jarak jauh dan itu juga mahasiswanya tidak langsung datang ke tempat kami untuk melaksanakan dan mereka langsung melaksanakan praktek di rumah sakit masing-masing. Untuk calon mahasiswa baru yang akan mengikuti pendidikan dengan kondisi yang ada seperti sekarang ini, memang ada beberapa langkah strategi yang akan kami lakukan. Bagaimanapun praktek itu akan dinomorsatukan. Mengingat bahwa untuk sekolah-sekolah vokasional itu proporsi antara teori dan praktek itu prakteknya 60% dan teorinya 40%. Jadi ada beberapa langkah yang sudah kami lakukan. Untuk jangka pendeknya itu kami melakukan dalam bentuk adalah semacam simulasi yang dilakukan oleh dosen ataupun beberapa mahasiswa di laboratorium diteruskan kepada mahasiswa. Mahasiswa juga bisa melakukan praktek di rumah yang sederhana, divideokan, dikirim ke kampus untuk dilakukan penilaian. Dan ini secara intens akan terus diupayakan, dilakukan evaluasi dan kami berharap bahwa kondisi ini tidak terlalu lama sehingga kemudian anak-anak bisa kembali untuk proses di kampus. Tetapi paling tidak untuk jangka pendek itu akan kami lakukan proses seperti ini. Anak-anak tidak terlampau ketinggalan dalam hal untuk proses praktek lapangan. Mengakhiri pembicaraannya, Buadir 3 Bidang Kemahasiswaan berpesan kepada masyarakat dan mahasiswa agar tetap mentaati protap yang ada. Dengan demikian kita dapat memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19. Dengan keadaan COVID yang sedang berlangsung dan kita tidak tahu kapan selesai, maka hal yang paling bijak adalah bagaimana upaya kita untuk bisa tetap ada dalam kondisi yang seperti ini, tetapi paling tidak upaya-upaya yang kita lakukan itu bisa meminimalkan terjadi penyebar luasan COVID. Upaya-upaya protokol-protokol yang sekarang ini sedang dan terus digalakan oleh pemerintah, menjaga jarak, menggunakan masker, selalu mencuci tangan. Kalau hal-hal ini tetap kita lakukan secara terus-menerus, maka kami yakin bahwa walaupun COVID tetap ada, tetapi proses penyebarluasan ataupun proses untuk peningkatan kasus itu kita dapat minimalkan. Dan itu saya pikir kalau kita semua betul-betul bisa disiplin melaksanakan protokol yang ada, saya yakin dan percaya bahwa COVID tidak akan berkembang secara luas dan masif seperti yang akhir-akhir ini terjadi.